Nah, sekarang kita ketemu lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana cara menggunakan sebuah operator. Jadi di dalam situ ada banyak operator yang bisa kita gunakan. Nah, langsung aja kita buka kode bloknya. Nah, kita hapus yang sebelumnya. Pertama, gue bakal jelasin itu apa operator. Operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Nah, di dalam C sendiri itu ada 6 jenis operator yang bisa kita gunakan. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, operator aritmatika, operator penugasan, operator pembanding, operator logika, operator bandwidth, dan operator lain-lain. Nah, kita akan coba satu-satu dan gue akan jelasin satu-satu. Operator aritmatika. Nah, yang pertama, operator aritmatika. Itu kalian bisa tebak sendiri. Jadi misalnya kita punya variabel, coba aja ya, aritmatika in. Di situ kalian bisa lihat operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Kita akan coba salah satu aja. In i, j. Kok di belakang sini? In i, kita bikin variabel dulu. J titik koma o, k. Lalu kita bikin di sini i sama dengan, nah i sama dengan ini masuk ke dalam operator penugasannya. I sama dengan 2, lalu j sama dengan 3. Lalu kita akan menggunakan operator aritmatika di sini. Kita k sama dengan i tambah j. Nah, kalian bisa lihat kita menggunakan operator aritmatika penjumlahan. Lalu ini kita ambil hasilnya, kita rubah aja ini. Printf hasilnya adalah sama dengan, karena k bentuknya integer, kalian masih ingat placeholder yang kita gunakan apa? D. Oke, nice, koma, kita panggil nama variabelnya k. Save, maka hasilnya adalah 5. Dia udah bisa menjumlahkan. Nah, ini kita bisa rubah-rubah. Misalnya kita kali lah ya. Gimana kali tadi? Kita lihat ke samping. Perkalian itu menggunakan bintang. Coba 2 kali 3 hasilnya 6. Kalian bisa menggunakannya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, kita langsung masuk ke bagian operator penugasan. Nah, operator penugasan ini gimana? Kalian bisa lihat, ada banyak operator penugasan yang ada di C. Contohnya pengisian nilai. Nah, kita menggunakan pengisian nilai kayak gini. I sama dengan 2, itu masuk ke operator penugasan. Lalu kalau operator penambahan, nah kita bisa lihat. K, gimana ya? Operator penambahan sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan. Nah, kita bisa lihat, kita bisa contohkan. Gimana ini bikin contohnya? Maka i plus sama dengan j. Jadi i ditambah, diisi, ditambah sama dengan j. Kita lihat hasilnya 0. Kenapa ini 0? Karena di sini kita outputin k. Salah. Outputnya kita rubah dulu jadi variabel i. Kita lihat. Nah, hasilnya 5. Jadi i ditambah sama dengan j. Jadi itu sama dengan kayak aritmatika, tapi dia masuk ke operator penugasan. Cara bacanya gini, variabel i akan ditambahkan dengan j. Nah, gitu ibaratkan. Kalau tadi kan k sama dengan i ditambah j. Nah, kalau ini kita ditugasin untuk ditambahkan ke j. Nah, ibaratkan kayak gitu. Lalu kalian bisa coba-coba. Ini ada banyak ini. Ada shift left, shift right. Nah, kalian bisa coba sendiri. Lalu yang ketiga adalah operator pembanding. Nah,
Ini biasanya sering digunakan di dalam percabangan. Nanti kita akan belajar percabangan. Misalnya kita gunakan percabangan sederhana aja ya. If, nah kita bikin sini I sama dengan 2 saja ya. Misal I sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan print. Print F nya kita masukkan ke dalam sini. Ini kita hapus saja ya. Oh jangan, oh iya, kita hapus saja, kita belum belajar percabangan lebih dalam. Jadi kita gini aja. Ini artinya jika I sama dengan 2, beda ya. Kalau tadi sama dengan biasa, kalau sama dengan ini gini aja, itu artinya itu pengisian nilai ke I. Nah, tapi kalau sama dengannya 2 kali, ini artinya pembanding. Apakah sama nilai I dengan 2? Maka kita lihat, jika dia menampilkan hasilnya adalah 2, nah, jika benar, jika benar, maka dia akan menampilkan ini. Nah, jika salah, misalnya kita isi dia 3, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, dia tidak akan menampilkan apa-apa, karena dia salah, bernilai salah. Misal I ini 3 lebih kecil dari 3, maka dia akan nampilkan juga. Nah, tuh. Kalian bisa coba-coba aja ini semuanya. Itu ada banyak. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, operator logika. Nah, di logika ini ada logika OR, AND, dan kebalikannya. Misal kita gunakan salah satunya aja, kalian nanti bisa coba. Kebalikannya, misal kayak gini, jika I tidak sama dengan 3, maka print. Nah, kayak gitu bacanya, logika kita, nah dia akan ngeprint. Tapi kalau kita ini ganti 2, jika I tidak sama dengan 2, tapi jawabannya sama kan, harusnya sama kan, nah jadi dia tidak akan ngeprint karena jawabannya sama, karena jawabannya harusnya benar, harusnya I itu sama dengan 2. Ini kan I tidak sama dengan 2. Kalian bisa nyoba-nyoba sendiri. Nah, ini ada contohnya, ada 3 operator logika. Lalu operator bitwise. Bitwise ini adalah operator yang digunakan operasi berdasarkan bit biner dari sebuah nilai. Nah, kalian bisa gunakan ini. Nanti kita nggak akan pakai ini dulu karena nanti bakal kalian bingung. Kedepannya kita akan bahas ini lagi. Nah, yang keenam adalah operator lain-lain. Nah, di sini operator lain-lain kalian bisa lihat ada alamat memori, pointer, ternary, increment, decrement. Nah, nanti kita akan menemui ini di saat kita udah menemui alamat memori ini, dan ketika kita membuat sebuah inputan, kita bikin contoh sebuah inputan aja ya, kita gunakan ya. Jadi, dan itu untuk mengambil alamat sebuah memori. Itu aja. Oh, misalnya gini. Ini kita kasih dan aja ya. Hasilnya apa? Yang dicetak adalah, oh ini masih, ini adalah 3. Nah, kan tadi kan ini masih dengan, jadi kita coba lagi. Nah, yang dicetak adalah nilai alamat memorinya, bukan nilai dari keduanya ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalian bisa coba-coba itu plus increment, decrement itu nanti kita akan temui di saat menggunakan perulangan. Mungkin sekian dari video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar blok percabangan. Nah, kedepannya mungkin akan sedikit lebih berat materinya, jadi semangat terus. Sekian dari gue, terima kasih.